Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di program PKTV Talk yang setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda semuanya dengan berbagai macam tema-tema yang kita angkat. Nah, pemirsa PKTV, saya sapa dulu Anda yang berada di Samarinda. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda berbahagia bersama keluarga Anda di rumah sambil menikmati tayangan-tayangan kami. Apa kabar Anda yang ada di Tenggarong dan termasuk mungkin di Kutai Timur, ada di Sangatta. Semoga Anda semuanya bisa berkumpul bersama keluarga Anda, bisa menikmati acara-acara yang kami tayangkan. Nah, pemirsa PKTV, kalau kita kemarin membahas beberapa tema yang berhubungan dengan lingkungan, dengan politik, ya. Kali ini kita mencoba membahas tentang tema-tema pendidikan, yaitu mempersiapkan studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ini bagi teman-teman atau para siswa, adik-adik siswa SMA kelas berapa ya? Kelas 12 atau kelas 12 ya, yang sedang kebingungan mencari akan melanjutkan kemana. Nah, kami mencoba untuk membahas di sini, dan termasuk Anda-Anda yang atau orang tua yang ingin anaknya yang sedang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak ada salahnya kami coba membahas tentang tema ini. Hadir di studio kami, langsung saja saya perkenalkan Pak Budi Rianto. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Di samping Pak Budi ada Ibu Yolanda. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Pak Budi dan Pak Ibu Yolanda adalah salah satu guru pengajar di SMA YPK ya, SMA Yayasan Kaltim. Pak Budi sebagai Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah dan Kehumasan ya. Dan Ibu Yolanda itu di guru BK. Ya, terima kasih. Ini saya kira sangat tepat sekali kita undang beliau-beliau. Kita akan bahas bagaimana mempersiapkan studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan, mungkin Bu Yolanda dulu atau Pak Budi nanti saling mengisi saja, bagaimana mestinya atau mungkin jalur-jalur apa saja ya untuk biar diketahui oleh pemirsa PKTV yang bisa dilalui oleh seorang siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, silakan mungkin Bu Yolanda dulu. Iya, baik, terima kasih. Jadi secara umum jalur itu dibagi menjadi 3, Pak. 3. Iya. Yang pertama adalah SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua adalah SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Nah, untuk SNBP sendiri itu menggunakan nilai-nilai rapot. Nilai-nilai rapot. Betul, dari kelas 10 atau kelas 1 SMA sampai nanti di kelas 12. Oh, jadi mulai awal sudah mulai Betul. Kemudian yang SNBP itu setelah SNBP pelaksanaannya dan seleksinya berdasarkan hasil tes UTBK. Gitu. Itu berlaku untuk semua perguruan tinggi atau? Untuk perguruan tinggi negeri. Negeri. Iya. Iya. Dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Gitu. Dan ini berlaku untuk perguruan tinggi negeri atau swasta pun juga berlaku? Khusus untuk perguruan tinggi negeri. Oke. Iya. Oh gitu ya. Ya, pemirsa sekalian, mesti dari awal pembicaraan kita mungkin sudah mulai tertangkap bahwa ada 3 jalur yang mesti harus dilalui, dan yang mungkin yang pertama untuk SNBP itu harus dipersiapkan dari awal, mulai kelas berapa itu? Kelas 10. Kelas 10 ya. Jadi ini untuk orang tua pun juga mungkin sudah harus tahu atau memahami bahwa pada anaknya masuk kelas 10 di SMA, maka mulai diperhatikan harus berprestasi, mungkin 3 besar atau 10 besar itu? Untuk jalur SNBP ya Mas, itu siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 5 ya. Semester 5, semester 5
itu minimal harus ini tergantung sekolahnya. Tergantung Itu sekolahnya. akreditasinya apa? Kalau akreditasi A seperti yang ada di Bontang mungkin Mm-mm. SMA YPK, SMA 1, SMA 2 dan sebagainya itu akreditasi A, maka dia mempunyai eligible-nya adalah 40% dari siswanya. Nah, itu kita kalau untuk tahun ini ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya, yaitu semua mata pelajaran diperhitungkan. Oh, semua mata pelajaran Ya. diperhitungkan ya. Kalau dulu yang dulu itu hanya 7 mata 7 pelajaran, mata pelajaran. yang diperhitungkan. Nah, untuk mulai tahun ajaran yang ini itu semua mata pelajaran. Dan yang perlu diperhatikan itu sekarang hitungnya bukan ranking kelas 1 semester 1 berapa, bukan begitu. enggak, Jadi tapi jumlah nilainya dari semester 1 sampai semester 5, jumlah nilai ya. jumlah nilai di total. Hanya untuk masing-masing perguruan pasti berbeda atau sama? Semuanya karena ini bersifat nasional. Nasional, Itu oke. semuanya perlakuannya sama. Dan hanya untuk sekolah-sekolah yang berakreditasi. Yang akreditasi B itu kuotanya hanya 25%. Sedangkan yang C itu hanya 10% dari jumlah siswa. Ya, ini perlu diketahui pemirsa, harus tahu dulu sekolahnya, sekolah anaknya itu akreditasinya apa. Bagi siswa yang mendengarkan siaran ini mesti harus bertanya ke sekolahnya, itu sangat wajar dan harus ditanya ini akreditasinya apa, sehingga syarat-syarat tadi harus bisa terpenuhi. Nah, sekarang untuk nilai-nilai yang berprestasi itu hanya berlaku pada kampus-kampus negeri ya, di seluruh Indonesia ya? Atau tertentu? Ini untuk yang ini adalah untuk perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri. Ya. Nah, mulai tahun ini juga semua perguruan tinggi dan vokasi. Vokasi. Kalau yang sebelumnya itu yang S1 itu tersendiri seleksinya, tapi mulai tahun ini semua perguruan tinggi negeri, baik itu yang S1 maupun diploma, vokasi, itu seleksinya semuanya bareng. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman yang lulus kelas 12 itu mengambil jurusannya juga harus hati-hati. Nah ini jurusan harus hati-hati ini perlu bimbingan ini dari guru BK ini. Nah kira-kira gini Bu, kita sedikit kembali ke YPK kira-kira. Proses di YPK seperti apa? Mungkin bisa diceritakan mulai dari kelas 10 mungkin, kelas 11 atau kelas 12. Sejauh ini seperti apa? Ini mungkin agar bisa diketahui oleh sekolah-sekolah lain. Iya. Baik, jadi kalau di kelas 10 memang awal kita ada pemetaan untuk minat dan bakat. Gitu. Jadi dalam menentukan jurusan, minat dan bakat itu amat sangat mempengaruhi, Pak. Oke. Gitu. Kemudian kita lihat lagi dari prestasi akademiknya. Gitu. Karena mungkin minatnya ke arah misalnya kita bilang kesehatan ya, kedokteran yang paling tinggi. Ya. Tapi ternyata secara prestasi akademik dia belum mampu ke arah sana. Itu penentuannya berdasarkan apa? Prestasi akademik berdasarkan nilai rapor. Oh, nilai rapor ya. Betul. Jadi bukan interview atau ini enggak ya? Saat kita di asesmen minat dan bakat, kita kan sudah melaksanakan interview, Pak. Okay. Gitu. Jadi setelah ketahuan gitu ya minat dan bakatnya seperti apa, terus dikombin dengan prestasi akademiknya, nah jadi ada win-win solution gitu. Terus anaknya menentukan? Anaknya menentukan dan pasti dia akan diskusi dengan orang tuanya. Orang tuanya, ya. Berarti orang tuanya sama anaknya itu diskusi lah mana yang cocok. Ya, setelah itu baru tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya dia mendaftar sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Ya mungkin kalau mendaftar gimana nih? Mungkin Pak Budi bisa langsung melanjutkan nih pendaftaran dari awal ya, apa yang mesti dilakukan oleh siswa. Nambahkan dari kelas 1 tadi ya. Ya, oke. Itu kalau di SMA YPK, itu sudah juga diperkenalkan nanti setelah lulus SMA, anak-anak itu mau bekerja di bagian apa? Oh, sudah sampai jadi sudah, itu ya. Tentang profesi sudah dikenalkan di kelas 10, kelas 12, kelas 10 sudah diperkenalkan? Ya, sudah mulai diperkenalkan. Sehingga nanti ketika akan memilih jurusan di perguruan tinggi, itu sudah punya gambaran, oh saya mau ngambil jurusan ini. Nah, setelah di kelas 12,
itu di Bu Yola selaku guru Ya. BK itu juga sudah melakukan pemetakan jurusan berdasarkan, nanti akan di-sharing berdasar, karena ini prestasi ya Mas. Nah itu berdasar ranking di rapot. Oh, Nanti kita mengarahkan bahwa satu perguruan tinggi jangan sampai jurusannya numpuk. Nah ini strategi dari kami agar yang diterima di jalur SNBP itu lumayan banyak. loh gitu Jadi strateginya ya. Tidak bisa satu perguruan tinggi satu jurusan 2 atau 3 siswa, itu diarahkan yang nilainya di bawah itu bisa bergeser. Jadi sekolah mengarahkan itu ya. Betul. Iya. Walaupun itu nanti juga kembali ke Siswanya Siswa masing-masing, orang tua orang ya. tua. Iya. Pada proses itu apakah dari selama ini ya mungkin di YPK ya, apakah ada sosialisasi dari perguruan tinggi yang datang ke sekolah untuk mungkin memberikan promosi gitu mungkin? Ada itu ya? Ya, untuk di YPK sendiri, Ya. ini alhamdulillah setiap tahunnya ini karena ada support yang cukup besar dan bagus dari Pupuk Kaltim, itu dari perguruan tinggi yang cukup favorit lah di Indonesia. Itu setiap tahunnya mengadakan sosialisasi untuk penerimaan mahasiswa baru di YPK. Jadi mereka datang untuk sosialisasi terkait potensi anak-anak mau kemana mereka tawarkan gitu ya. Iya. Pak, berarti pertanyaan selanjutnya bagaimana akhirnya anak-anak itu mungkin yang karena ini sudah berjalan, tapi mungkin bagi siswa lain yang belum punya pandangan nih akan kuliah di mana dan jurusan apa, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan nggak Bu? Biar siswa itu sesuai dengan bidangnya atau dengan sebagai gambaran juga orang tuanya gitu. Gimana Bu? Jadi pertama memang tadi kita harus mengetahui potensi diri. Potensi diri. Iya. Jadi kalau kita belum memahami potensi diri, kita tidak bisa menentukan pilihan gitu. Pertama mungkin kita bisa melaksanakan psikotes, Pak. Psikotes ya. Betul, psikotes itu kita bisa tahu minat dan bakat kita apa. Plus nanti dari hasil psikotes kita lihat ibaratnya track record kita sebelumnya, gitu. Dan pasti ada campur tangan orang tua. Jadi memang orang tua itu perannya sangat penting dalam anak mengetahui jurusan yang tepat. Oh iya. Orang tua juga sangat menentukan nih, harus Betul. di akhir-akhir itu jangan diam saja orang tua, mesti harus bangun komunikasi yang sangat agar terjadi kesepakatan ya. Betul, iya. Karena bagaimanapun orang tua yang akan support secara materi ya Pak ya, dan pasti support secara moral kan juga jelas datangnya dari orang tua. Gitu. Dan tentunya orang tua jangan dibiarkan begitu saja ya anak-anak ya. Ya. Coba yang perlu diperhatikan Mas. Ya. Itu betul orang tua support, tetapi yang beberapa yang kebanyakan terjadi itu kadang-kadang orang tua memaksakan karena peluang kerjaan atau karena gengsi ya? Ya mungkin karena sudah keinginan orang tua dari dulu. Misalnya terutama yang biasanya ibu-ibu. Itu anaknya pengen jadi dokter, nah rata-rata gitu. Nah, padahal anaknya dari segi minat itu mungkin nggak ke situ. Ada juga yang minat tetapi kemampuan akademiknya tidak mencukupi. Itu kalau bisa jangan sampai, karena nanti mungkin kalau dipaksakan bisa masuk, tetapi ketika sudah menjalani perkuliahan itu bisa-bisa drop tengah jalan. Ya. Jadi ini menjadi perhatian seluruh orang tua ini, karena kadang-kadang memaksakan agar anaknya harus di sini. Betul. Begitu nggak Bu kira-kira terjadi? Perlu digarisbawahi peran orang tua adalah sebagai fasilitator. Fasilitator. Betul, karena eksekutornya adalah anak, gitu. Jadi kita harus lihat juga kemampuan, minat dan bakatnya anak di mana, jangan sampai memaksakan kehendak. Apa yang terjadi apabila itu dipaksakan? Banyak ya Pak ya ceritanya ya. Ada beberapa cerita yang anaknya selama 2 tahun ternyata
tidak kuliah. Nah, Itu dan itu terjadi karena iya, Bapak memang pembimbing itu langsung terjadi. ini. Iya, betul. Terus Iya. ada juga yang baru 1 semester, 2 semester terpaksa pindah, cari perguruan tinggi lagi. Nah itu kan akhirnya Sayang. nanti yang rugi Orang tua, orang tua dan anak itu anak sendiri. itu sendiri. Yang jelas rugi waktu lah. Hmm. Kalau memang sampai terpaksa harus ngulang dari awal tadi. Ini pemirsa PKTV, ya ini perhatian juga untuk orang tua kadang-kadang ingin memaksakan kehendak anaknya harus kuliah di sini, apalagi harus jurusan ini, maka ini belum tentu bisa dibenarkan ya kalau lihat penjelasan dari Ibu dan Pak Budi tadi, tentunya harus menjadi salah satu pertimbangan yang utama. Harus ada kesepakatan antara orang tua dan anak sesuai dengan kemampuan tentunya ya, karena kalau itu dipaksakan maka yang terjadi seperti tadi, drop tengah jalan atau rugi waktu ya, karena kita udah terlanjur mereka coba-coba lagi ya, mungkin coba-coba juga nggak boleh ya, coba-coba ke jurusan ini siapa tahu kan gitu ya. Ya, mungkin kasih pandangan sedikit Pak Budi terkait biaya gitu ya dari sekian penjelasan tadi. Apakah ada gambaran bahwa sebaiknya itu memilih yang seperti apa sih? Karena kan ada apa namanya atau kabar atau kenyataan ya yang jurusan paling favorit atau jurusan yang seperti kedokteran mesti mahal kayak gitu. Gitu bagaimana itu menggambarkannya? Ya, untuk yang pengen melanjutkan kuliah itu memang akan lebih bagus itu bisa diterima di jalur SNBP yang pertama tadi. Ya. Itu yang paling bagus ya. Ya, karena di situ Kenapa itu? ini dari segi pembiayaan. Pembiayaan. Karena di situ mahasiswa hanya membayar uang UKT. UKT saja. Berbeda dengan ketika sudah diterima di jalur mandiri. Oke. Kalau jalur mandiri selain mahasiswa itu membayar UKT, itu juga ada yang namanya SPI, sumbangan institusi. Yaitu kalau sekarang apalagi di perguruan tinggi yang sudah favorit lah ya. Ini ya berbadan hukum. Ya, berbadan PTNBH itu karena sudah boleh menarik biaya dari masyarakat di jalur mandiri tadi, itu bisa kita lihat di misalnya webnya masing-masing. Ya, webnya masing-masing tercantum itu. Ya. Itu biayanya lumayan besar. Nah itu bagi siswa yang pengen melanjutkan studi itu alangkah baiknya kalau bisa diterima di jalur SNBP. Sebenarnya syaratnya gampang gitu. Nah, mulai semester dari awal ya. Sampai semester 5 awal harus itu belajar yang serius sehingga nilainya selalu tinggi, naik di atas. Kalau bisa selalu peringkat terus. Gitu. Berarti selalu peringkat lah ya, entah itu 3 besar atau 10 besar juga masih. Karena jalur yang SNBP itu berdasar nilai rapot, maka yang berpeluang diterima itu pasti yang ranking di atas. Ranking di atas. Ya, itu pun melalui ini juga ya, pendaftaran juga ya. Betul. Itu ada pendaftarannya. Terus kalau mau jalur SNBP tadi, nah itu juga harus pinter-pinter milih. Oh iya, walaupun ranking 1, tetapi belum tentu misalnya karena keinginannya harus ke kedokteran, ambil UGM atau di UNER yang favorit itu ya. Nah itu nilai di satu SMA itu belum tentu bobotnya sama. Nah ini mungkin sedikit dibocorkan bagaimana tips memilih pada jalur SNBP dulu deh, agar kemungkinan diterima itu tinggi. Apa yang harus dilakukan? Ya, untuk agar bisa diterima di jalur SNBP, yang pertama kita harus bisa melihat persaingan di setiap persaingan di setiap perguruan tinggi. Sama prodi yang mau diambil ya. Oh iya. Nah, itu kalau di perguruan tinggi yang grade A, biasanya yang sudah PTNBH tadi, ya. Itu peminatnya sangat banyak. Sangat tinggi. Dan apalagi yang kalau orientasinya misalnya ke Jawa gitu ya. Nah itu persaingannya bukan hanya dari Kalimantan. Provinsi lah ya, satu provinsi ya. Tapi nasional. Itu biasanya ya kalau persaingan dengan di Jawa kita masih harus berpikir ulang. Harus berpikir ulang. Iya. Itu yang mesti harus diperhatikan. Kuotanya berapa kan gitu juga ya, termasuk kuota penerimaan berapa,
sehingga kita bisa mengukur harus kemana harus memilih perguruan tinggi ya seperti itu. Nah ini memang bukan agak rumit, tapi ini salah satu kejelian juga ya dari guru maupun guru pendamping ini, termasuk juga orang tua juga. Kalau siswa ini mungkin ya harus banyak menerima masukan dari pembimbing sehingga bisa tepat memilih peluang agar bisa diterima di jalur SNBP. Ya, sekarang ya SNBT. Nah, itu apa-apa yang kira-kira harus diperhatikan oleh seorang siswa untuk memilih apakah sama jalur itu dan kemungkinan kuota yang tersedia atau seperti apa? Mungkin Bu Yolanda atau Jadi kalau untuk SNBT itu seleksinya berdasarkan tes, Pak. Tes. Iya. Tesnya adalah TPS. Jadi apa TPS itu? tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik. Iya, jadi sebetulnya adalah tes kemampuan dasar ya, gitu. Hanya saja tingkat kesulitannya itu lebih di atas siswa SMA, gitu. Jadi mau tidak mau siswa harus mempersiapkan, gitu. Seharusnya dari awal ya, kalau bisa dari SMA itu sudah mengetahui jenis soal TPS itu seperti apa, gitu. Sehingga nanti saat lulus SMA tinggal memperkuat. Iya. Apakah itu memang diperlukan skill anak itu yang memang punya intelijen ya gede atau memang keberuntungan atau gimana sih kalau soalnya itu? Ya. Kan itu isian ya? Ya, SNBT itu. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Ya, ada macam-macam ya. Mulai tahun ini ada isiannya. Oh iya. Tapi cuma singkat aja. Tapi singkat. Bukan urian gitu kan. Urian. Jadi kalau dikatakan untuk keberuntungan enggak. Namanya orang beruntung itu kan enggak bisa, enggak ada ukurannya. Iya, betul. Nah, itu memang harus dipersiapkan dari awal. Tidak bisa kita ikut UTBK terus hanya ya ibaratnya kita maju perang tidak pakai senjata. Nah, itu atau nggak pernah latihan. Makanya yang beruntung tadi siapa tahu bisa menang. Tapi kalau secara logika yang akan menang itu yang sudah dari awal persiapkan. Jadi perlu latihan khusus dan jurus-jurusnya pun mungkin didapatkan pada saat latihan itu. Sehingga pada saat lakukan UTBK ya bisa berhasil ya final. Nah, pada sisi biaya tadi. Kalau jalur SNBT bagaimana ini? SNBT kurang lebih masih sama dengan yang SNBP. Ya, bedanya kalau SNBP itu pendaftaran gratis. Oh iya, ini ada bayarnya. Ya, kalau SNBT itu pendaftarannya biaya. Itu sebenarnya selisihnya cuma di pendaftaran itu tadi. Berbeda dengan yang di jalur mandiri tadi. Nah, untuk UKT itu juga tergantung kuliah tunggal tadi. Itu tergantung penghasilan orang tua. Oh iya. Itu ada yang digratiskan, ada yang nol. Kalau benar orang tuanya memang tidak mampu. Iya. Tapi kalau yang itu khusus berlaku di ini ya, perguruan tinggi negeri ya. Iya. Cuma di perguruan tinggi swasta sebenarnya juga siswa kan banyak juga. Banyak juga, iya. Itu sebenarnya bisa juga yang kurang mampu tadi mungkin dapat beasiswa. Cuma kalau yang kita ceritakan tadi itu adalah untuk yang perguruan tinggi negeri. Jadi SNBP ini memang sudah berlalu atau mungkin jelas ya. Kalau untuk tahun depan atau periode ajaran depan ini sudah mulai disiapkan nih sekarang. Tapi kalau jalur SNBT ya perbedaannya memang ada tesnya dan ada bayar pendaftarannya gitu ya. Nah, nanti kalau lolos ya mungkin kurang lebih dan akan lebih aman lah ya setelah itu. Kalau mandiri udah jelas. Tapi memang ada tesnya ya Bu ya, tetap ada tesnya meskipun ada salah satu beberapa perguruan tinggi berdasarkan hasil dari UTBK. Betul. Nah, setelah itu baru Anda melihat tadi mungkin interview dari orang tuanya kemampuan atau mungkin pekerjaan orang tua ya. Tapi penghasilan orang tua juga diukur. Kalau benar-benar memang kurang mampu dan diverifikasi faktual atau dicek memang benar-benar kurang mampu, itu bisa
dapat biaya yang murah gitu ya. Ya. Dan kata Pak Budi tadi juga sebenarnya banyak ruang-ruang beasiswa yang sekarang di mana-mana juga ada. Nah, pemirsa PKTV sudah mulai paham ya. Saya kira ini diskusinya enak sekali dan mungkin saya kira banyak orang tua yang sangat butuh informasi ini meskipun beberapa sekolah seperti YPK selalu memantau dan mengadakan pertemuan khusus antara orang tua dan siswa dan guru mungkin untuk mengawal ini. Nah, semoga di sekolah-sekolah yang lain juga mungkin sudah diberlakukan yang sama, tapi ada juga karena ini kita bicara Kalimantan Timur, mungkin di Tenggarong atau di Kutai Timur yang sekolah belum melakukan hal tersebut atau kurang melakukan komunikasi dengan orang tua, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi bagi Anda semua bahwa informasi dari Bu Yolanda, dari Pak Budi tadi merupakan tambahan informasi yang bisa Anda pakai, yang bisa Anda terapkan sehingga Anda tidak salah menentukan atau memilihkan anak Anda kuliah di kampus mana. Saya kira kita akan lanjutkan dialog ini setelah pesan-pesan yang satu ini masih di PKTV Talk. Baik pemirsa PKTV, kita kembali di PKTV Talk. Kita tadi sudah banyak membahas ya tentang bagaimana kiat-kiat malahan ya, kiat-kiat atau memilih kemana anak kita atau Anda yang sedang mencari perguruan tinggi memilih perguruan tinggi yang sesuai. Tadi sudah digambarkan oleh narasumber kita, Pak Budi Rianto dan Ibu Yolanda, tentang bagaimana memilih sekolah lanjutan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Pak Budi dan Ibu Yolanda, beliau tadi sudah dari YPK, ya, sudah banyak membahas tentang hal tersebut. Pertanyaan lanjutan sekarang tentang ini, Pak Budi. Kan kita tadi sudah berbicara potensi ya, saya kira ya, kemana harus memilih. Nah, sekarang untuk teknisnya, baik jalur SNBP maupun SNBT, anak itu boleh memilih berapa jurusan kalau untuk tingkat nasional tadi ya. Apakah hanya satu atau bisa lebih dari satu? Silakan. Ya, untuk pemilihan jurusan itu kalau di jalur SNBP yang prestasi tadi, itu setiap siswa boleh memilih maksimal 2 jurusan. Maksimal 2 jurusan. Nah, itu bisa kalau yang 2 jurusan itu yang satu harus di provinsi sekolah tersebut. Provinsi sekolah tersebut. Ya, jadi kalau kita di Bontang itu kan Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Maka salah satu jurusan itu harus di Samarinda. Misalnya Samarinda, Unmul, Balikpapan ada juga ya? Balikpapan, ITK bisa, iya. Atau di Politekniknya. Oh, itu bisa. Oke. Nah, itu jurusan utama atau bebas? Pilihan pertama boleh, pilihan kedua boleh. Pilihan pertama, ya. pilihan kedua. Tapi kalau misalnya dua-duanya di provinsi lain tidak bisa. Oh. Ya, kalau dua-duanya di provinsi setempat bisa. Misalnya pilihan satu Unmul, pilihan kedua di ITK, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau dua-duanya pilihannya misalnya ITS, nah itu luar kota tidak bisa. Oh gitu. Dua-duanya pilihan di luar provinsi tidak bisa. Salah satu harus di provinsi. Tapi pilihan utamanya di provinsi atau yang luar? Bebas. Oh, tidak ada ketentuan ya. Cuma harus diperhatikan juga tingkat grade-nya jurusan dan perguruan tingginya. Ada beberapa perguruan tinggi yang tidak mau di pilihan kedua. Contoh misalnya pilihan pertama ngambil di FK Unmul. Nah, terus yang pilihan keduanya FK UNER. Itu otomatis pasti tidak akan diterima di UNER-nya. Kalau Unmul karena pilihan pertama bisa saja ya. Berbeda dengan kalau pilihan pertama misalnya di UNER. Nah, nanti pilihan keduanya di Unmul. Kalau di Unmul kemungkinan masih bisa menerima di pilihan kedua tadi. Masih mau menerima ya, iya. Meskipun kalau dua-duanya luar nggak bisa.
Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Satunya UNER, satunya UGM gitu. nggak bisa. Karena yang satu harus di provinsi sekolah tempat tinggal. Kalau dua-duanya di kampus yang sama? Dengan UNER aja di satu? luar ya, nggak boleh. Nggak boleh? Prodinya salah satu harus di Dalam provinsi provinsi. tadi. Itu juga berlaku untuk SNBT ya? Nah, untuk SNBT itu bebas. Bebas. Artinya bebas, kalau mulai tahun ini boleh ngambil sampai 4. 4? 4. Oke, 4 jurusan, boleh 1 perguruan tinggi, boleh 2 perguruan tinggi, sampai 4 perguruan tinggi boleh. Terus aturan wilayah tadi? Tidak berlaku lagi aturan Tidak berlaku. wilayah. Okay. Cuma ada aturan tersendiri, 4 itu harus maksimal ya, maksimal 2 itu S1, yang 2 Oh, D3. itu vokasi. Oh, vokasi. D4 Ya, atau D4. D3. Oh, boleh gitu ya. Tapi kalau cuma mau ngambil 1 atau 2 juga boleh. juga boleh. Ya. Bebas. Tapi maksimal S1-nya 2, vokasinya 2. Begitu. Sarannya bagaimana Pak? Ngambil 4-4-nya atau 1 atau 2 atau hanya 2 saja gitu? Ya, karena mulai tahun ini di SNBP dan SNBT, kalau diterima itu sudah tidak bisa di jalur mandiri lagi, sudah terkunci. Jadi, ya memang milih jurusannya harus yang sesuai dengan keinginan dari anak-anak tadi. Jangan sampai terlanjur keterima di SNBT atau SNBP ya. Iya. Itu ternyata nggak cocok. Terus, Nah harus gap year lagi. Gitu. Nah ini Nah, itu. bisa diperlakukan untuk periode depan ya. Kalau sekarang sudah berjalan ya? Iya. Kemungkinan tahun depan juga mungkin masih seperti itu. Masih seperti itu ya. Iya. Kemungkinan masih seperti itu, maka ini bisa menjadi salah satu referensi lah ya, informasi tadi. Anda juga mulai, ya semoga masih bisa milih 4 jalur, 4 jurusan lah ya, untuk pilihan. SNBP-nya, Hanya mesti harus diperhatikan kalau SNBT bisa luar provinsi ya. Semuanya. Kalau yang SNBP hanya di dalam provinsi dan di luar atau dibalik ya. Iya. Ini agak nggak rumit sebenarnya, cuman memang butuh kejelian adik-adik semua atau bapak ibu orang tua untuk memilih jurusan ya, terutama pilihan 1, 2, 3 atau 4 ini harus sesuai dengan macam-macam ya, dengan bakatnya, dengan kesepakatannya. Jangan karena teman-temannya milih ini akhirnya ikut milih ini. Dan itu termasuk dipertimbangkan biayanya juga ya. Iya. Nah, untuk yang SNBT tadi itu yang perlu diperhatikan karena sekarang tesnya yang pakai skolastik tadi. Skolastik. Maka sebenarnya secara aturan anak dari sosial boleh ngambil saintek. Bisa itu. Saintek boleh ngambil sosial. Cuma perlu diperhatikan setelah nanti kebetulan diterima misalnya gitu ya, itu juga perlu diperhatikan kuliahnya tadi. Jangan sampai anak sosial misalnya anak IPS ya, itu ngambil teknik kimia atau itu teknik boleh nggak? Sebenarnya di tes ini boleh di SNBT. Cuma yang saya bilang tadi, ketika sudah masuk ngikuti pelajarannya kira-kira mampu atau tidak. Gitu. Banyaknya nggak mampunya ya, ini perlu dipikir-pikir juga ini kasihan anaknya. Kecuali biasanya kalau anak-anak IPA, anak-anak IPA masih ngambil akuntansi, nah itu masih ada pelajaran dikit lah ya, masih ingat. Malah ada relevansinya lah. Cuma kalau anak sosial kebetulan pengen banget jadi dokter misalnya, itu bisa daftar di SNBT. Cuma ketika diterima khawatirnya nanti banyak teori-teori yang enggak paham kan. Itu berlaku tahun ini ya. Tahun lalu kayaknya nggak pernah dengar itu. Atau tahun lalu juga ada ya? Sudah mulai tahun lalu yang yang pakai. Dan itu berlaku semua perguruan tinggi? Iya. Ini kan sifatnya nasional. Nasional ya. Jadi satu pintu untuk semua perguruan tinggi. Iya. Baik, ini membutuhkan satu konsentrasi ya. Kalau Bapak Ibu sekalian berikutnya untuk mengawal anak-anaknya memang jangan dibiarkan benar ya, harus dikawal benar dengan aturan-aturan yang baru. Bukan nggak sulit sebenarnya kalau kita memang bisa fokus dan sering berkonsultasi ya. Nah ini ke Ibu nih, Bu, kalau dilihat mungkin sebagai masukan juga orang tua,
ketersediaan lapangan kerja gitu ya dengan pemilihan jurusan itu. Ada nggak Bu tips-tips yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada orang tua maupun siswa agar melihat dunia kerja nantinya itu bisa lebih sesuai loh dengan jurusan itu? Ya, jadi lapangan pekerjaan itu pasti berkaitan dengan jurusan yang diambil. Gitu. Ya. Apalagi sekarang banyak sekali jurusan-jurusan baru ya Pak ya. Jurusan-jurusan baru. Seperti yang lagi naik daun bisnis digital. Bisnis digital ada tuh ya? Ada Pak, iya. Aktuaria, sains data, yang sebelumnya belum pernah ada. Ada, gitu. iya. Dengar aja udah jalan. Iya. Nah, itu sebetulnya yang jurusan baru itu sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Tapi karena balik lagi, mungkin informasinya kurang, mungkin dari orang tuanya kok asing sih, kok nggak pernah dengar gitu. Apa ada peluang pekerjaan nanti gitu ya. Jangan diambil gitu. Iya, itu pasti. Itu justru menutup lapangan pekerjaan gitu. Padahal kalau kita lihat prospeknya itu sebetulnya bagus. Gitu. Karena teknologi dunia sekarang ini sangat berbeda sekali dengan ya. Ada saran Pak seperti itu? Ya. Kalau mau milih jurusan di perguruan tinggi, itu memang kita harus juga melihat prospek ke depannya. Ya, karena kita kuliah kan untuk mencari kerja gitu ya. Nah, itu jangan sampai hanya terfokus pada jurusan-jurusan yang sudah familiar. Misalnya ekonomi itu mesti akuntansi manajemen. Ya. Yang IPA itu pasti teknik kimia industri. Nah, itu karena banyak yang minat itu, akhirnya peluang kerjanya kan juga terbatas. Itu sekarang sebenarnya banyak jurusan-jurusan yang kelihatannya nggak favorit. Tapi ternyata setelah lulus peluang kerjanya banyak dicari. Nah, itu kita harus pinter-pinter. Kalau di kami di SMA itu bisa mengarahkan bahwa jurusan-jurusan ini itu sebenarnya peluang kerjanya sangat prospek gitu. Bisa dibocorin dikit nggak Pak? Kira-kira untuk saat ini ya prospek ke depan itu jurusan-jurusan seperti apa sih yang favorit atau yang punya peluang kerja yang tinggi gitu ya? Contohnya kalau kita di Bontang mesti industri ya? Iya. Kalau di Bontang itu sekarang orientasinya masih tetap ke industri tadi. Cuma ke depannya kayak semacam teknologi segala macam itu di pertanian yang ini karena saya yakin pertanian itu selagi kita masih butuh makanan itu pasti pertanian masih terus gitu. Gimana Bu? Ada tambahan? Atau kita kombinasikan juga bahwa kita akan jadi ibu kota negara gitu. Kira-kira jurusan seperti apa yang punya potensi selain pertanian gitu tadi? Kalau saya lebih ke pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh robot ya Pak ya. Seperti guru. Malah lebih ini ya, benar juga ya. Betul. Jadi kalau guru itu kan pasti dicari. Gitu. Karena kalau sekarang akuntansi itu kan sudah ada program. Aplikasi kita tinggal memasukkan nanti sudah keluar datanya. Gitu. Nah, tapi kalau guru kan kalau kita diajarin robot gimana? Nggak bisa, nggak nyampe ilmunya gitu. Ada sentuhan-sentuhan yang langsung gitu ya. Benar juga ini. Ya, ini sangat penting sekali bagi siswa maupun orang tua yang nantinya akan memilih ya perguruan tinggi seperti apa, dan ini prospek kerja ke depan ini yang harus tajam untuk bisa melihat peluang kerja ke depan. Dan kata Pak Budi tadi ya yang karena kehidupan kita meskipun pertanian ini kadang-kadang disepelekan ini. Pertanian peternakan gitu ya, tapi tidak terasa kita setiap hari butuh itu. Apalagi petani kan semakin sedikit ya dengan kalau dulu pertanian banyak orang-orang kita jadi petani, tapi dengan sekarang berkembangnya teknologi, orang malah
banyak yang ke teknologi yang seperti itu berkurang. Nah, ini menjadi salah satu peluang sebenarnya. Termasuk yang kata Ibu tadi adalah yang tidak tergantikan dengan robot. Ya, ini sangat penting ya, tidak terasa kita oh iya ya, padahal jangan asal keren, jurusan keren, ternyata tidak laku bukan tidak laku ya, kurang susah untuk mencari pekerjaan. Nah, ini bagaimana Bapak, Ibu, dan Pak Budi mungkin punya pengalaman anak-anak yang siswa yang tidak sesuai dengan jurusan kerjaannya, atau itu seperti apa pendapat Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, ini ya ada banyak contoh yang setelah lulus kuliah itu banyak yang kerjanya tidak sesuai dengan ijazahnya. Contoh yang sering kan misalnya ya kerja di perbankan lah. Iya, nah, iya. Kan, tidak ada teknik. Orang teknik kerja tidak sesuai dengan bidangnya tadi. Iya. Iya, seperti itu ya Bu ya. Mungkin dari sisi guru BK ini kan mesti yang paling erat hubungannya dengan anak-anak ya. Bagaimana saran Ibu terhadap hal tersebut? Mungkin kalau bekerja di tadi ya misalnya di perbankan hanya untuk menjadi batu loncatan tidak apa-apa gitu. Tapi jangan terpaku di satu pekerjaan itu karena kita mendalami kalau di jurusan kan kita mendalami suatu bidang tertentu ya. Yeah. Tapi kalau kita bekerja bukan di bidang tersebut rasanya sayang. Iya. Ini kadang-kadang ada malah jurusannya bagus karena peluang kerjanya minim, akhirnya bisnisnya bisnis swasta. Karena menjalankan bisnis keluarganya atau orang tuanya. Nah, ini menjadi salah satu perhatian. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa PKTV, mungkin mengakhiri perjumpaan kita, closing statement Bapak Ibu dari Pak Budi maupun Bu Yolanda terkait bagaimana mungkin tips-tips atau yang harus diperhatikan, khususnya karena saat ini SNBT sedang menunggu hasilnya ya. Betul. Nah, kira-kira yang nanti kalau tidak, semoga diterima semuanya, tapi kalau nggak diterima, kira-kira apa yang mesti harus mereka lakukan untuk memilih tips-tips ya untuk memilih yang jalur mandiri berarti ya? Betul. Silakan Pak Budi. Ya, kalau untuk memilih kalau memang di SNBT nanti belum mendapat belum beruntung ya. Nah, itu masih ada di jalur mandiri. Walaupun memang kalau dari segi biaya mungkin agak lebih daripada yang SNBT dan SNBP. Tapi itu adalah suatu pilihan. Nah, itu kita harus pandai-pandai, karena itu sudah jalur terakhir, kita harus pandai-pandai memilih jurusan yang akan kita ambil. Kalau memang di SNBP dan SNBT sudah tidak lolos, maka harus punya jurusan yang agak rendah diturunkan. Gitu ya. Jangan sampai malah bahkan kadang-kadang anak itu karena belum sadar ini malah semakin ke belakang pilihannya malah semakin naik. Tapi ya, potensi diterima ada ya? Ya asal biayanya kalau mampu ada, cuma ya tadi itu kalau sampai ke mandiri itu biasanya biayanya terus tesnya karena effortnya memang nggak tinggi karena setiap perguruan tinggi kan tes masing-masing gitu. Nah itu kita harus datang ke sana. Kalau pengennya itu cuma ke perguruan tinggi di Kalimantan Timur mungkin dekat aja di Samarinda, di Balikpapan. Tapi kalau yang punya keinginan ke Jawa, nah itu bisa misalnya tes di 4 perguruan tinggi aja lah. Kita bisa ngitung, nah effort kita, tenaga, biayanya itu akan lumayan banyak juga. Ya, ada tambahan Bu? Kalau untuk saya, kita harus pintar-pintar riset. Ya. Dan mencari peluang. Mungkin betul yang dikatakan oleh Pak Budi, saat kita di SNBP, SNBT tidak diterima, nah berarti kita harus mengevaluasi. Apa nih yang salah? Kalau misalnya memang nilainya kurang, berarti nilai saya sesuai dengan grade universitas yang mana. Gitu. Nah itu kan harus melalui riset. Begitu. Tapi untuk jalur mandiri, saya kira tergantung kemampuan ya, gitu aja kali ya. Tergantung kemampuan juga karena kalau di mandiri itu kan kita bisa mendaftar
di berbagai Di berbagai. universitas. Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau misalnya di awal kita sudah milih UI, UGM belum lolos, berarti mana nih yang ibaratnya grade-nya di bawah? Yang grade-nya di bawah itu ya. Betul. Oke. Pak, ini juga karena terakhir perjumpaan kita, kalau mereka di jalur 3 jalur itu gagal, bukan gagal ya, mungkin yang kalau mandiri kan tergantung kemampuan ya. Mereka masih bisa berpeluang di tahun berikutnya atau gimana ya? Ada penasaran begitu nggak? Iya. Kalau memang tahun ini misalnya dari 3 jalur tadi ya, itu kebetulan belum bisa lanjut studinya, maka sebenarnya masih bisa punya kesempatan sampai 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya, Oh, 2 tahun lagi. Cuma biasanya kalau kita nunggu selama 1 tahun Iya. ya, itu Bisa. kalau anaknya tidak mau belajar, Nah, ya nanti iyalah. tesnya malah tambah, iya. materi sudah hilang semua. Nah, makanya biasanya dipersiapkan dengan bimbel. Nah, iya. Dan ini pilihan yang paling kecil kemungkinan ya, karena tidak disarankan sebenarnya. Iya. Tapi siapa tahu memang ada keinginan yang kuat, terus sehingga tahun ini nggak lolos, coba lagi teman-teman, dan itu masih bisa. Hanya mungkin Masih harus bisa. dipertahankan dengan bimbel ya, karena saat ini nih teknologi yang sangat cepat, terus perubahan-perubahan kurikulum juga sangat dinamis, sehingga perlu ada update yang harus kuat. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan sharingnya tadi, sangat bermanfaat bagi pemirsa PKTV di rumah. Terima kasih. Baik, pemirsa PKTV, cukup menarik saya rasa diskusi kita pada PKTV Talk kali ini. Ini menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya yang ingin menyekolahkan atau melanjutkan anaknya ke tingkat perguruan tinggi. Hal-hal yang disampaikan oleh Pak Budi, Ibu Yolanda tadi sangat penting, menjadi tambahan informasi, saya kira begitu. Tapi yang paling penting tadi adalah komunikasi dan bimbingan ya. Jadi Anda jangan saya rasa ini menjadi salah satu pintu untuk melanjutkan kedewasaan dari anak-anak kita semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Saya Teguh Suarjono, pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di PKTV Talk di edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Receh.